Oke, halo semuanya. Kami dari kelompok satu. Kami akan mempresentasikan tentang tugas akhir yang sudah kami buat, yaitu adalah sistem lelang yang telah kami kembangkan untuk tugas akhir mata kuliah pengembangan aplikasi bisnis. Oke, sebelum masuk lebih dalam, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Pramudia Sakanugraha dengan NIM 9. Saya Iksan Novalakaris dengan NIM 38 dan Adi Shiva dengan NIM 46 dan Alina Mahfiroh dengan NIM 47. Baik, sekarang kami akan memulai dengan penjelasan fitur-fitur utama dari sistem ini. Setiap anggota akan menjelaskan salah satu fitur yang telah kami bangun. Silakan. Saya akan menjelaskan fitur registrasi pengguna. Fitur ini memungkinkan pengguna baru untuk mendaftar di sistem. Endpoint yang digunakan adalah /register dengan metode POST. Dan berikut ada baris kode untuk fungsi register seperti registrasi pada umumnya. Namun di sini ditambahkan hak akses seperti role admin dan buyer. Dan cara penggunaannya di sini kami menggunakan register sebagai pengujian endpoint. Pertama, masukkan URL endpoint dengan metode POST. URL-nya /API/register. Kemudian tambahkan data seperti name, email, password, dan role-nya dipilih antara admin atau buyer pada body request. Kemudian diklik send. Setelah di-send, server akan memberikan respon seperti ini. Sekian untuk fitur registrasi. Untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh Alina Mahfiro. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur login yang digunakan untuk mendapatkan token autentikasi. Fitur ini memungkinkan pengguna yang telah terdaftar untuk masuk ke sistem dan menerima token yang diperlukan untuk mengakses endpoint lain yang memerlukan autentikasi. Endpoint yang digunakan adalah login dengan metode POST. Berikut adalah baris kode dari fungsi login di mana ketika email dan password yang telah didaftarkan di sistem sesuai, maka akan otomatis membuat sebuah token. Jika berhasil, maka akan berstatus 200 dan jika gagal akan berstatus 401. Untuk pengujiannya, pertama masukkan URL endpoint/login dengan metode POST. Tambahkan data seperti email dan password pada bagian body. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian klik tombol send. Setelah itu, server akan memberikan respon seperti ini. Respon ini menunjukkan bahwa pengguna berhasil login dan mendapatkan token autentikasi. Token ini digunakan di header authorization dengan format bearer, kemudian diisi token saat mengakses endpoint lain yang memerlukan autentikasi. Sekian penjelasan dari fitur login. Fitur berikutnya akan dijelaskan oleh Excel. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur pembuatan lelang. Fitur ini memungkinkan admin untuk membuat lelang baru dan secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada semua pengguna terkait lelang yang baru saja dibuat. Endpoint yang digunakan adalah lelang/bikin dengan metode POST. Oke. Nah,
Dan berikut adalah baris code untuk fungsi pembuatan lelang di lelang controller. Kode ini pertama-tama memvalidasi data input seperti nama barang, harga awal, dan waktu berakhir. Jika valid, data lelang baru akan disimpan ke database menggunakan lelang create. Setelah itu, sistem mengambil semua pengguna di tabel users dan mengirimkan notifikasi melalui fitur Laravel Notification. Setiap pengguna akan menerima notifikasi email dengan informasi tentang lelang baru yang dibuat. Oke, selanjutnya kita masuk ke New Auction Notification. Eh, Berikut adalah baris code untuk notifikasi di file New Auction Notification. Oke, Oke, kita pindah ke raster. Untuk cara pengguna endpoint, masukkan URL endpoint, lelang, /bikin dengan method post. Nah, di bagian header ini kita akan menambahkan authorization dan kita mendapat token dari login yang sebelumnya. Dan sisanya authorization ke bawah itu sama seperti sebelumnya. Tambahkan data lelang baru pada bagian body dengan susunan contoh berikut. Contoh yang kami buat yaitu pertama ada nama barangnya adalah mobil dengan harga 20 juta dengan waktu berakhir sekian. Oke, kita klik tombol send. Nah, dan server akan memberikan respon dengan data yang telah dibuat. Di sini berhasil ya. Dan selanjutnya kita cek pada bagian pengujian notifikasi email. Apakah secara otomatis muncul notifikasinya? Kita pindah ke halaman mail trap. Nah, oke. Nah, berikut adalah notifikasi dimulainya atau dibuatnya sebuah lelang dengan keterangan sebagai berikut. Eh, nah, itu dia ya. Setiap pengguna akan menerima email dengan subjek lelang baru tersedia yang berisi informasi tentang lelang baru, nama barang. Sekian penjelasan fitur pembuatan lelang dan notifikasi. Fitur berikutnya akan dijelaskan oleh Pramudia Saka. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur untuk memperbarui status lelang menjadi berakhir dan mengirimkan notifikasi kepada pengguna. Fitur ini menggunakan endpoint /lelang/berakhir dengan metode post yang menerima data dari sistem eksternal atau webhook. Dan berikut adalah gambar dari file webhook controller. Berikut adalah baris kode dari fungsi endpoint. Endpoint ini memvalidasi data dari request seperti ID lelang dan status. Jika valid, sistem mencari data lelang berdasarkan ID, status lelang diperbarui menjadi berakhir, dan disimpan ke database. Sistem mengirimkan notifikasi kepada semua pengguna menggunakan notifikasi Laravel. Log aktivitas pembaruan status juga disimpan untuk keperluan debugging. Jika data lelang tidak ditemukan, sistem akan mengembalikan respon error pada out notifikasi. Kita adalah file out and notifikasi. Berikut adalah fungsi untuk membuat notifikasi ini akan dikirim melalui email ke pengguna. Email akan berisi barang lelang dan pemberitahuan status berakhir. Cara menggunakan endpoint adalah sebagai berikut. Sebelum kita menggunakannya, kita cek dulu untuk memastikan ID barang yang akan kita akhiri untuk lelangnya. Misal pada contoh dengan ID 20 status masih aktif, kita coba untuk mengakhiri lelangnya dengan post dengan URL lelang berakhir. Authorization untuk header masih sama seperti ketika membuat lelang.
dan token yang didapatkan dari login tadi. Kemudian ke body, ID-nya berdasarkan dari contoh tadi yang mau diakhiri. Terus ID 20, kita pastikan lagi 20 aktif. Kita coba klik send. Nah, akan muncul message status lelang berhasil diperbarui dan status berakhir, ID 20, nama barang, mobil, harga awal 2 juta. Server akan memberikan respon dengan detail lelang. Kemudian kita kembali ke halaman database. Apakah berubah? Nah, di sini dengan ID 20, barang mobil sudah berubah menjadi berakhir. Kemudian kita lihat pada mail trap notifikasi, apakah muncul. Ini ya, sudah muncul lelang telah berakhir. Lelang untuk barang mobil telah berakhir. Terima kasih telah berpartisipasi pada lelang. Sudah muncul notifikasinya. Sekian dari presentasi kami. Penjelasan mengenai fitur-fitur telah kami buat dalam sistem lelang ini. Untuk rangkumannya, kami telah membahas beberapa fitur utamanya. Yang pertama adalah fitur registrasi dan login yang memungkinkan pengguna untuk mendaftar dan login untuk mendapatkan token autentikasi. Yang kedua, fitur membuat lelang, pembuatan sistem lelang yang memungkinkan admin untuk membuat lelang baru dan mengirimkan notifikasi kepada semua pengguna. Fitur pembaruan status lelang menjadi berakhir, yang mengubah status lelang dan mengirimkan notifikasi kepada pengguna yang telah berpartisipasi dalam lelang tersebut. Dan untuk endpoint lain seperti endpoint CRUD pada umumnya, kami juga telah menjelaskan bagaimana cara menguji API menggunakan tools seperti Raster dan bagaimana sistem kami memberikan respon yang sesuai berdasarkan permintaan. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Kami berharap sistem ini dapat memberikan manfaat. Sekian dari kami. Semoga bisa memberikan gambaran jelas tentang pengembangan aplikasi lelang ini. Terima kasih.